Saya 100% meyakini ini salah sasaran, karena nggak ada yang diuntungkan. Kalau toh mereka mengatakan deforestasi itu kakaonya diberangus, lah kakaonya tidak di hutan kok. Lah ini kan aneh. Terus maunya mereka mau nanam apa? Ternyata dampak ekonominya secara global, secara dunia juga luar biasa dampaknya. NKRI gandeng 14 negara perangi Uni Eropa, bakal seret balik ke ormas WTO, putuskan hubungan perdagangan, hubungan semakin kacau. Sahabat bagi-bagi, akhirnya Indonesia marah, persoalan dengan Uni Eropa semakin ruwet dan memusingkan. Eropa sebagai negara pendikte kini diserang balik oleh NKRI. Tak main-main NKRI gandeng 14 negara dan siap stop perdagangan dengan Uni Eropa. Galangan kekuatan ini membuat Uni Eropa lumpuh total dan siap menjadi miskin dan kebingungan mencari sumber daya apapun. Negara Arab, Timur Tengah, China, Rusia, bahkan Afrika, kini mendukung Indonesia untuk gulingkan Uni Eropa di depan dunia. Indonesia sepertinya siap putuskan hubungan perdagangan dengan Uni Eropa. Update terbarunya, kini Indonesia pun ternyata telah menggalang kekuatan baru bersama dengan 14 negara lain, yang kini kabarnya bakal melawan dan menyeret balik Uni Eropa ke WTO. Seret Uni Eropa ke WTO, Eropa akan lumpuh karena ulah mereka sendiri. Bahkan, Indonesia kini sedang merancang surat protes kedua, bersama dengan 19 negara lainnya, untuk melawan Uni Eropa. Setelah dengan 14 negara, kini Indonesia juga gandeng 19 negara lagi, dengan jumlah 33 negara akan serang Eropa bersama-sama. Lantas pertanyaannya, perlawanan seperti apakah yang dilakukan Indonesia? Apakah akan ada perang dan sampai putuskan hubungan perdagangan? Sahabat bagi-bagi, Indonesia ternyata kini telah menggalang kekuatan untuk menghadapi jegalan Uni Eropa. Di mana salah satunya, jegalan ini pun berupa undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Anti Deforestasi. Undang-undang yang lucu dan sengaja gulingkan ekonomi Indonesia, yang menyebabkan sebagian besar komoditas andalan Indonesia dilarang oleh Uni Eropa. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan atau Mendak, Bapak Zulkifli Hasan alias Bapak Zulhas ini pun menyebut bahwa Indonesia bersama dengan 14 negara lainnya telah menandatangani surat keberatan atas kebijakan Undang-Undang Anti Deforestasi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Uni Eropa. Indonesia bersama dengan 14 negara lain pun kini siap menyeret balik Uni Eropa ke WTO, alias ke Organisasi Perdagangan Dunia. Perlawanan yang cukup sengit dari negara kita Indonesia, tak mau bunuh diri, menghadapi geng Uni Eropa sendirian. Indonesia ini akhirnya membentuk kekuatan, atau gengnya sendiri untuk melawan geng Uni Eropa. Bapak Zulhas pun mengatakan, bahwa tentu kita mencari dukungan dengan negara-negara penghasil lada, penghasil karet. Dan kemarin sudah ada 14 negara yang sudah tanda tangan merasa keberatan. Dan pada akhirnya kita juga bisa menuntut ke WTO. Apakah ini diskriminatif atau tidak? Kemudian terkait hal ini, ternyata negara kita Indonesia pun tak cuma menyiapkan satu amunisi saja. Tapi ada amunisi lain. Serangan gelombang kedua pun akan dilontarkan kembali oleh Indonesia. Di mana selain itu, kini Indonesia pun sedang merancang surat protes kedua bersama dengan 19 negara lainnya. Berarti jumlah negara yang akan serang Eropa adalah 33. Bapak Zulhas pun mengatakan, bahwa Indonesia juga posisi bersama dengan negara lainnya. Sebelumnya kita menginisiasi yang ditandatangani oleh 14 negara, perihal keberatan kebijakan Uni Eropa itu. Dan saat ini, kami juga sedang menyusun lagi surat kedua, bersama 19 negara lainnya. Di mana target kita, adalah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya untuk memperkuat posisi Indonesia, tegas beliau. Sudah pasti Indonesia menang bersama 33 negara lainnya, karena mereka hanya bisa mengandalkan negara lain, tidak bisa mengandalkan negara sendiri. Dan terkait hal ini Bapak Mendak pun menyebut, bahwa ia telah menerima arahan dari Presiden Jokowi untuk gencar melawan kebijakan anti deforestasi dari Uni Eropa. Lantaran dinilai tak berpihak pada petani-petani kecil kita Indonesia. Adapun Bapak Zulhas membeberkan, bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan perdagangan ekspor Indonesia senilai 7,2 miliar US dollar. Dan itu bukan merupakan jumlah yang kaleng-kaleng. Bahkan kerugian ini meliputi hampir 8 juta petani kecil di Indonesia, yang terdampak pada aturan baru Uni Eropa ini. Beliau pun juga menyebut bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan Indonesia masuk blacklist.
alias dilarang mengekspor atau mengimpor sejumlah komoditas ke Uni Eropa. Nah, artinya, selain tidak bisa menjual barang ke negara-negara Uni Eropa, kita juga ujung-ujungnya bisa terkena blacklist, tidak bisa membeli dari Uni Eropa. Sungguh-sungguh aturan yang sangat-sangat merugikan negara kita Indonesia. Dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun kini terus meminta klarifikasi atas aturan-aturan kebijakan anti-deforestasi yang dinilai multi-interpretasi ini. Perlawanan Indonesia yang cukup bikin melongo. Sahabat bagi-bagi, selain itu, jika tadi perlawanan dari Kemendak, kini perlawanan pun muncul lagi dari kelompok eksportir kopi, pengusaha Indonesia dan juga Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertama dari para eksportir kopi di Indonesia, yang ternyata juga kecewa dengan sikap Uni Eropa, yang memberlakukan aturan deforestasi ini. Di mana hal ini pun akhirnya juga berdampak kepada industri pengolahan kopi di Indonesia. Ekosistem kopi Indonesia bakal terganggu karena akan mengeluarkan biaya atau cost yang tidak sedikit. Dan untuk itu para eksportir kopi Indonesia ini pun telah sepakat untuk mengirim kopi-kopi Indonesia tidak lagi ke Uni Eropa, tetapi ke kawasan Timur Tengah. Eropa tidak akan bisa santai sambil minum kopi di pagi hari. Aduh, kasihan banget ini Eropa, akan diembargo oleh Indonesia. Kemudian dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah terkait kebijakan larangan ekspor nikel, yang sering disenggol oleh Uni Eropa. Geram sering diganggu Indonesia pun, kini akhirnya juga mengancam lagi, akan mengalihkan impor produk susu dari Uni Eropa ke negara lain seperti Australia. Langkah ini pun akan ditempuh apabila Uni Eropa terus menentang Indonesia yang melarang ekspor biji nikel. Artinya jika Uni Eropa terus mengganggu kebijakan Indonesia, Indonesia pun akhirnya nanti tak mau lagi membeli produk susu, yang selama ini sebagian besar juga banyak didatangkan dari Uni Eropa, dan bakal mengalihkan pembeliannya ke Australia. Kalau punya Eropa tidak dibeli Indonesia, akan dibeli siapa? Sudah pasti negara Eropa sedang kebingungan. Bapak Luhut pun mengancam, kalau mereka Uni Eropa retaliate, kita pindahkan saja impor dari atau produk olahan susu ke Australia. Bisa susu, keju, wine, dan segala macam. Kenapa harus dari Eropa saja? Kita punya hak untuk survival juga, kita jangan didikte lah, sudah bukan zamannya lagi, ujar Bapak Luhut. Perlawanan yang cukup bikin lemas. Sahabat bagi-bagi, perlawanan Indonesia terhadap Uni Eropa pun kini ternyata semakin besar. Apakah Uni Eropa mampu menahan perlawanan balik Indonesia ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya. Jadi bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka.